Takut adalah ibadah, dan ibadah hanya kepada Allah. Bila ada rasa takut dalam diri kepada selain Allah dan takut yang fitrah, bagaimana hukumnya? Takut dibagi oleh Syekh Utsaimin menjadi 3. Yang pertama disebut dengan takut tabiat, dan ini tidak berdosa. Contohnya apa? Takut kepada ular besar, macan, singa. Takut kepada sesuatu yang menyeramkan. Tabiat. Ya. Ada lagi takut yang bersifat syar'i. Itu seseorang takut kepada sesuatu untuk memberikan kepadanya manfaat atau mudarat, untuk memberikan kepada dia mudarat, kualat gitu loh. Maka yang seperti ini takut syirik. Iya, seseorang misalnya takut kualat di sisi kuburan Nabi, kuburan wali misalnya. Takutnya itu punya keyakinan nanti kalau begini kualat kamu nanti di kuburan itu. Seakan-akan si wali ini bisa memberikan apa? Mudarat kepada dia. Maka ini masuk dalam syirik, bukan syirik kecil Pak, syirik besar. Kemudian ada lagi takut yang merupakan syirik kecil. Seperti seseorang misalnya kerja di tempat yang haram. Kemudian dia tahu bahwa ini pekerjaan itu haram. Tapi dia takut meninggalkannya karena takut nggak kebagian rezeki. Aduh, kalau saya keluar gimana ini? Saya nanti ngasih makan anak dan istri gimana? Ini kata Syekh Shalih Fauzan syirik kecil. Seakan-akan ia kurang yakin bahwa Allah yang memberikan padanya rezeki. Ya. Itu bahaya ya Islam azakumullah. Ada seorang yang mengatakan dalam ceramahnya, jangan potong kuku dan rambut pada hari Rabu akhir bulan. Apa ada dalilnya? Tidak ada. Ini keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Ya. Dan kita tidak boleh ya mengatakan ini tidak boleh, ini haram kecuali dengan dalil. Karena ini masalah syariat. Dan syariat itu bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Fenomena batu akik syirik apa enggak, Ustaz? Yang pertama, akhi, kalau memang antum punya keyakinan batu akik ini bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka jelas syirik. Kalau ternyata tidak punya keyakinan seperti itu, cuma mau pakai aja, harganya cuma mahal, 5 juta dan yang lainnya, maka antum sudah melakukan israf, berlebih-lebihan. Iya. Berlebihan, ngapain? Toh juga Rasulullah dahulu pakai cincin untuk kebutuhan sebagai stempel. Ya, memang mubah-mubah saja pakai cincin. Tapi kalau sampai harganya 5 juta dan yang lainnya, itu israf. Dan israf berlebih-lebihan itu tidak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Dan dikhawatirkannya kalau misalnya kita terseret kepada kesyirikannya itu loh yang kita khawatirkan. Kalau pakai cincin kayaknya pede banget Ustaz. Kalau nggak pakai cincin nggak pede. Nah itu sudah mulai jatuh ya kepada kesyirikan. Apakah yang dijamin masuk surga setelah ucapan la ilaha illallah hanya seorang muslim? Oh begini pertanyaannya ya. Apakah yang dijamin masuk surga setelah ucapan la ilaha hanya seorang muslim? Kan orang kafir kalau mengucapkan la ilaha otomatis jadi muslim kan? Iya enggak? Kalau dia memang bersyahadat di hadapan antum, saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, muslim dia. Ya. Sebab Rasul pernah menyuruh pamannya mengucapkan la ilaha illallah, namun Rasul tidak mengatakan agar
engkau dijamin surga, tapi Rasulullah hanya berkata agar aku bisa membelamu di hadapan Allah. Apa bedanya? Agar aku bisa membelamu artinya membelamu dari api neraka. Kalau dibela api neraka kemana dimasukinnya? Enggak surga enggak neraka begitu? Enggak mungkin. Ya ke surga maksudnya. Pahami makna sabda Rasul tersebut dengan benar. Iya. Apa tafsir Siratal Mustaqim yang ada dalam surat Al-Fatihah? Itu kan ditafsirkan oleh Allah sendiri dalam ayat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Setelah itu Allah mengatakan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu tafsirnya. Itu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa? Dalam surat An-Nisa disebutkan mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dibenci, bukan pula orang yang sesat. Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan bahwa Rasulullah menafsirkan yang dimaksud dengan orang yang dibenci yaitu Yahudi, dan orang yang sesat orang Nasrani. Berarti jalan yang lurus itu bukan jalan Yahudi. Kenapa Yahudi dibenci? Kata Syekhul Islam, karena mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Kenapa orang Nasrani sesat? Karena mereka tidak punya ilmu tapi rajin beramal tanpa ilmu. Berarti jalan yang lurus itu tiada lain adalah ilmu dan amal. Berilmu dan beramal. Kalau punya ilmu tapi nggak diamalin, mirip Yahudi. Atau rajin beramal tapi nggak punya ilmunya, akhirnya mengada-ngada ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, mirip Nasrani. Berarti jalan yang lurus itu adalah ilmu dan amal. Iya. Ketika kita ingin ta'adud, ta'adud nih Pak. Apakah harus minta izin sama istri? Enggak harus. Cuma masalahnya Mas, banyak orang yang nikah sembunyi-sembunyi karena takut sama istri pertama. Kemudian setelah itu nggak bisa adil karena takut. Akhirnya apa? Petak umpet tuh sama istri. Mau kemana Mas? Ke kantor. Padahal istri kedua dusta. Udah gitu pembagian malamnya nggak adil karena takut ketahuan. Makanya dahulu Rasul dan para sahabatnya nggak ada sejarahnya nikah diam-diam, sembunyi-sembunyi, nggak ada, gentle lah, nikah lagi, selesai. Supaya apa? Supaya bisa adil. Harus adil. Dari awal kita sudah tegas sama istri, ya sudah nikah lagi, terserah. Ya, setelah itu antum bisa adil sama dia. Tapi kalau antum diam-diam ketakutan, anak jamin antum nggak bisa adil. Iya. Sulit untuk adil ya. Kecuali setelah diam-diam baru terang-terangan gitu. Ya, ada seorang dai di Jakarta sana berkata, meminta maaf itu lebih mudah daripada minta izin. Kayaknya bapak bakalan ada yang ini mempraktekkan langsung gitu. Tapi saya kira cukup, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat.